Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kepada para pencinta ngaji Quran channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran ngaji Al-Quran kita. Tetap di surah Al-Baqarah. Insyaallah kita akan membaca ayat ke-30 sampai ayat ke-31. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita berhenti di sini dulu. Di sini ada kata wa idz qala. Wa idz qala. Perhatikan, ini adalah huruf dzal ya. Huruf dal yang ada titiknya di atas namanya huruf dzal, sehingga kita tidak boleh menjadikannya seperti huruf dal. Kalau huruf dal itu boleh dipentalkan, dimantulkan, tapi ini tidak boleh. Jadi ini tidak boleh dipentalkan atau dimantulkan. Jadi kita tidak boleh mengucapkan wa idz, wa idz. Jadi tetap tidak ada pantulan sama sekali. Wa idz qala, wa idz, idz. Nah, tidak ada pentalan sama sekali. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Di sini ada harokat bendera, kita panjangkan 5 sampai 6 harokat. Lil malaikah. Kalau kita tidak kuat nafas berhenti di sini, maka tak yang seperti ini, yang tertutup seperti ini, namanya tak marbutah ini, kita mengucapkannya dengan huruf H. Jadi bukan huruf tak lagi, kecuali kita menggabungkannya. Mari kita praktek dengan menggunakan waqaf atau berhenti. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Itu kalau tidak kuat, berhenti di lil malaikah menjadi ha. Kalau disambung lil malaikati inni. Di sini ada nun bertasydid, kita dengungkan, ditekan dan didengungkan. Inni. Jadi tidak sekedar ini, apalagi nggak ada tekanannya, ini nggak ada. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi tetap harus ditekan dan dengung. Inni ja'ilun fil ard. Di sini ada tanwin atau dhammatain bertemu dengan fa, maka kita samarkan. Ada unsur dengungnya dan kita dengungkan kurang lebih 2 harokat atau 2 ketukan. Tapi bukan dengung 100%, unsur dengung. Ada unsur dengung artinya ini samar. Jadi kita samarkan cara membacanya ja'ilun fi. Jadi jangan dibaca jelas. Kalau dibaca jelas ja'ilun fi, ja'ilun fi, itu jelas. Nah, kita samarkan sekarang. Ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, perhatikan kita berhenti di sini menjadi khalifah. Sama seperti yang sebelumnya lil malaikah menjadi ha, di sini juga menjadi ha, khalifah. Nah, di sini ada tanda short lam, kemudian alif. Ini bukan ya, ini alif ya. Ini namanya waqaf atau berhenti, itu boleh. Kemudian kalau dilanjutkan itu lebih baik. Artinya kita punya pilihan di sini. Punya pilihan, kita boleh berhenti. Kalau tanda seperti ini, kalau short lam tandanya seperti ini, yang kecil seperti ini, maka kita boleh berhenti di khalifah. Jadi yang ada di sini
Kemudian tapi lebih baiknya kita melanjutkan. Nah, jadi kalau kita berhenti khalifah menjadi ha. Kalau dilanjutkan khalifatan qalu, jadi tang kembali menjadi ta. Tangko, sama seperti yang sebelumnya, jailung fi tangko, jadi sama-sama dibaca samar. Kita lanjutkan dari qalu ya. Qalu, ada harokat bendera. Perhatikan, harokat bendera ini akan berfungsi ketika digabungkan dengan huruf setelahnya, yaitu huruf hamzah di sini. Kalau kita tidak menggabungkan dengan huruf hamzah setelahnya itu, maka dibacanya tidak panjang 6 harokat, tapi dibacanya 2 harokat. Contoh ya. Khalifatan qalu. Misalkan kita tidak kuat, berhenti di qalu, maka kita membacanya 2 harokat. Qalu. Nah, kemudian kita ingin menggabungkan qalu dengan hamzah di sini, maka menjadi panjang 6 harokat. Qalu ataj'alu fiha, ada jim sukun, kita mentalkan atau kita dipantulkan. Maka ini enggak mantul, ini mantul. Ataj, tidak sekedar ataj, tapi ada pentalannya. Ataj'alu fiha may. Di sini ada nun sukun bertemu ya, maka kita masukkan. Apa maksudnya yang dimasukkan? Artinya kita tidak membaca dengan jelas. Kalau ini dibaca jelas, maka kita akan membacanya man yufsidu. Man yufsidu. Man yu. Nah, itu jelas. Maka sekarang kita bacanya nun sukun ini dimasukkan ke ya. Jadi nun sukun dimasukkan ke ya, maka dibacanya mayu. Sekali lagi mayu. Ini plus dengung, tidak sekedar masuk tapi dengung. Kalau masuk tapi gak ada dengungnya akan menjadi mayu. Ataj'alu fiha mayu. Nah, kurang. Harus ada unsur dengungnya. Mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, di sini ada harokat bendera, kita panjangkan seperti sebelumnya 6 harokat. Dima. Kalau kita berhenti di sini, kemudian kita ulangi. Untuk melanjutkannya kita ulangi dari wa yasfiku. Wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa yang perlu diperhatikan di sini? Yang perlu diperhatikan adalah yang sebelum-sebelumnya ada huruf sukun, id, taj, ham. Nah, perhatikan di sini ada dzal sukun, jim sukun, mim sukun. Perbedaannya yang ini id nggak ada mental, taj ada pentalan, ham nggak ada pental. Jadi kita tidak boleh membacanya ham, tetap dibaca jelas. Bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, wa nuqaddisu lak, huruf terakhirnya adalah huruf kaf, maka kita membacanya disertai nafas, disertai keluarnya nafas. Makanya kalau didengarkan itu tidak murni K seperti huruf K dalam bahasa Indonesia, tapi ada unsur, ada nafasnya yang keluar dari mulut kita. Wa nuqaddisu lak. Jadi tidak sekadar lak. Nah, seperti itu. Ini juga sama, ada tanda atau ada huruf short lam alif seperti ini. Kita boleh berhenti, tapi lebih diutamakan kita menggabungkan. Kalau kita berhenti wa nuqaddisu lak. Kalau kita gabung wa nuqaddisu
uqaddisu laka qala inni. Di sini ada nun bertasydid, kita dengungkan. Inni a'lam. Di sini ada harokat bendera, kita panjangkan. Nah, seperti sebelumnya, penjelasan sebelumnya, ini adalah satu kata, ini adalah kata yang lain. Artinya kita boleh berhenti di satu kata ini. Qala inni, misalkan kita tidak kuat, maka akan menjadi 2 harokat. Kalau kita gabung ke hamzah yang ada di depannya, maka menjadi 6 harokat. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kita lanjutkan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Di sini ada harokat bendera, kita panjangkan. Al-asma'a kullaha thumma 'aradahum. Perhatikan. Apa yang perlu kita perhatikan di ada kullaha, ada thumma. Perhatikan di sini tasydid. Apa bedanya tasydid di atasnya lam sama tasydid di atasnya mim? Kalau tasydid di atasnya lam, kita hanya menekan saja. Kalau tasydid di atasnya mim, kita menekan plus ada dengungnya. Summa. Maka kalau kullaha jangan pakai dengungan. Kalau pakai dengungan kullaha itu salah. Yang pakai dengungan tuh ini, summa ini. Kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Mim mati bertemu ain, kita jelaskan. Aradahum 'ala, jangan didengungkan. Aradahum, tidak boleh. Aradahum 'alal malaikah. Di sini harokat bendera, ya, kita baca 6 harokat. 'Alal malaikati faqala anbi'uni. Perhatikan di sini ada mim kecil. Ini ada nun sukun bertemu ba. Maka cara membacanya seakan-akan kita akan mengucapkan huruf mim. Tapi setelah itu kita mengucapkan huruf ba. Nah, bagaimana? Seakan-akan mim, setelah itu ternyata dibalik ini. Sebenarnya terbalik. Ya. Setelah mim kemudian ba. Atau dengan kata lain, ba ini dibalik seperti mim. Jadi cara membacanya itu ambi. Jadi seakan-akan akan mengucapkan huruf mim, tapi ternyata setelah itu kita mengucapkan huruf ba, bukan huruf mim. Kalau huruf mim, amma, ammi, ammu, itu murni mim. Nah ini tidak. Ada mim kecil ini sebagai tanda bahwa kita awalnya mengucapkan huruf seakan-akan mim. Kemudian setelah itu ba. Ambi'uni bi asma. Ada harokat bendera, kita panjangkan. Bi asma'i haula. Ini juga harokat bendera, kita panjangkan. Haula'i in kuntum. Perhatikan di sini ada 2 kata in. I-in, 2 kata i ya, 2 kata i. Maka ini harus dijelaskan, jangan sampai menjadi lebur. Misalkan dileburkan enggak, tidak seperti itu. Jadi harus jelas i, jangan i gitu. Haulai in kuntum, 2
Nun sukun ketemu kaf kita samarkan. Nun sukun ketemu ta juga disamarkan. In kuntum shodiqin. Mim sukun bertemu sod kita jelaskan. Tum so. Jadi intinya baca Quran itu ya gitu-gitu aja. Tidak ada yang sulit. Maka Allah sudah menegaskan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan membaca Al-Quran itu sulit, terlalu banyak aturan. Sebenarnya ini adalah aturan main yang mana setiap bahasa walaupun di luar Al-Quran itu pasti juga ada aturan cara membacanya atau aturan tulisannya atau aturan logatnya masing-masing. Nah ini karena kita sedang membaca Al-Quran maka ada aturannya yang namanya tajwid, makharijul huruf, ya, kefasihan dan seterusnya. Sebenarnya secara dasar ya gitu-gitu aja baca Quran itu, panjang pendek, kemudian ada yang ditekan, kemudian ada yang didengungkan, ada yang mental, kemudian ada apalagi yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya itu. Baik, sebelum kita tutup mari kita baca satu kali. Pemirsa Quran Channel yang ada di rumah, mari kita membaca dan kita yang ada di rumah bisa mengikuti bacaan berikut ini. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula' bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Demikian ngaji Quran kita pada sesi ini. Semoga bisa membantu kita untuk lebih melancarkan bagi kita atau bagi pemirsa Quran Channel yang baru datang di channel ini. Silahkan bisa mengkaji atau mempelajari konten-konten sebelumnya sebagai
bisa menjadi pembelajaran sehingga bisa menyambung dengan ayat yang sekarang ini. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pada ayat-ayat yang akan datang, yang insya Allah semoga bisa membuat kita semakin lancar membaca Al-Quran. Semoga channel ini bermanfaat untuk semuanya, untuk bisa melancarkan bacaan Quran kita sebagai umat Islam agar bisa menjadi umat yang kenal kepada kitabnya, kenal kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga menjadi umat yang terbaik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.